Hotel Semarang. Dulu megah, sekarang usang. Sebuah peninggalan dari era yang terlupakan. Kemegahannya, kenangan yang memudar. Dibangun pada tahun 1920-an, hotel ini adalah Permata Semarang, tempat yang elegan dan mewah. Sekarang, hanya bayangan dan keheningan yang tersisa. Udara pekat dengan beban masa lalu. Penduduk setempat mengetahui rahasianya. Mereka membisikkan cerita tentang tragedi dan kengerian, tentang kegelapan yang tertinggal di dalam dindingnya. Kegelapan menolak untuk mati. Itu dimulai dengan teriakan. Suara mengerikan yang bergema di seluruh ballroom besar. Lalu keheningan. Seorang sosialita kaya ditemukan tewas. Matanya yang tak bernyawa menatap ke dalam jurang. Polisi memutuskan itu bunuh diri. Tapi bisikan-bisikan pembunuhan menyebar seperti api. Mereka mengatakan dia telah mengungkap rahasia gelap. Sebuah rahasia yang rela membunuh seseorang. Segera, kejadian aneh mengganggu hotel. Lampu berkedip-kedip. Bisikan-bisikan tanpa tubuh. Orator di tuan fashion. Staff mengkliksing Will's HP. Tahun-tahun berlalu. Hotel itu, yang dulunya merupakan simbol kemakmuran, menjadi rusak. Cerita-ceritanya bagaimanapun tetap ada, diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat yang menakutkan tentang masa lalu. Hari ini, Hotel Semarang berdiri terbengkalai. Siluet yang menghantui saat matahari terbenam. Jendela-jendelanya, seperti mata kosong, menatap dunia. Menantang siapapun untuk masuk. Sekelompok mahasiswa yang terpesona oleh paranormal, mendengar cerita tersebut. Thegakul Falls Isiptin Anturis. Kesempakigan Paik Wakulwang Mering Hasui Hotel Semung. Dipimpin oleh Reza yang ceroboh dan suka berpetualang, mereka merencanakan eksplorasi mereka. Berbekal kamera dan senter, mereka berkelana ke tempat yang tidak diketahui. Udara terasa berat saat mereka mendekati hotel. Gerbang besi tua itu berdiri terbuka seolah memperingatkan mereka untuk kembali. Mereka melangkah masuk, langkah kaki mereka bergema dalam keheningan. Udara pekat dengan debu dan pembusukan. Saat kegelapan turun, mereka menjelajahi kamar-kamar yang membusuk. Masing-masing membisikkan kisah tentang kehidupan yang terlupakan. Foten Nun Guvabran, Dua Brat. Bagian 5, kamar 13. Mereka mencapai lantai 3. Kamar 13, kamar tempat sosialita itu meninggal. Reza didorong oleh keberanian, mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu gelap dan menyesakkan. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Aroma melati samar tercium di udara. Titik dingin menetap di tengah ruangan. Mereka merasakan kehadiran. Tak terlihat, namun tak terbantahkan. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan. Pintu terbanting menutup. Kepanikan melonjak melalui kelompok itu saat mereka meraba-raba gagang pintu. Itu tidak mau bergerak. Mereka mencoba menenangkan diri. Tetapi ketakutan semakin mencekam. Suara langkah kaki samar terdengar dari sudut ruangan. Mereka saling berpandangan, mencari penjelasan. Cahaya dari jendela yang tertutup tirai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Reza mencoba sekali lagi membuka pintu, tetapi tetap terkunci. Mereka mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat, seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Suara bisikan halus mulai terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka tahu mereka tidak sendirian. Dalam kegelapan, mereka bisa merasakan mata yang tak terlihat mengawasi setiap gerakan mereka. Ketegangan semakin memuncak, dan mereka tahu mereka harus keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Namun, pintu tetap tidak mau terbuka, dan mereka terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Terjebak, para siswa itu berkerumun, ketakutan mencengkeram hati mereka. Mereka mendengar bisikan-bisikan samar dan ethereal di sekitar mereka. Nesai team lake mahastakati. Istain nas baydib tun lidening sa fejamris. Ame estes. Sebuah tangan yang dingin dan tak terlihat menyentuh pipi Maya. Dia tersentak, matanya melebar karena takut. Udara menjadi pekat, sehingga sulit untuk bernapas. Mereka tidak sendirian, kehadiran itu semakin kuat. Mereka bisa merasakan napasnya yang dingin di kulit mereka.
Mereka telah membangunkan sesuatu yang jahat. Keputusasaan mencengkeram mereka. Suara-suara itu semakin keras, seolah-olah berasal dari kedalaman kegelapan yang tak terjangkau. Mereka mencari jalan keluar lain. Pintu tersembunyi, lorong rahasia. Setiap sudut diperiksa, setiap celah diintip, namun tidak ada yang memberikan harapan. Apapun untuk melarikan diri dari kengerian yang semakin besar. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan, mata mereka liar mencari jalan keluar. Tapi ruangan itu tidak menawarkan jalan keluar. Dinding-dindingnya menutup rapat, menjebak mereka dalam kegelapan. Bisikan-bisikan itu semakin keras, berputar-putar di sekitar mereka seperti pusaran keputusaan. Mereka saling memandang, mencari keberanian dalam mata satu sama lain. Mereka merasakan tekanan di punggung mereka, mendorong mereka lebih jauh ke dalam ruangan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka. Titik dingin itu semakin kuat, membuat mereka menggigil sampai ke tulang. Nafas mereka terlihat dalam udara yang membeku, menambah suasana mencekam. Lalu, keheningan. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara, hanya detak jantung mereka yang terdengar. Udara terasa berat, pekat dengan antisipasi. Setiap detik berlalu dengan lambat, menambah ketegangan yang sudah tak tertahankan. Mereka menahan napas, bersiap untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada yang tahu, tapi mereka tahu bahwa mereka harus siap. Tiba-tiba, cahaya samar berkedip di sudut ruangan, berdenyut lemah seperti suar harapan dalam kegelapan yang menyesakkan. Didorong oleh keputusasaan, mereka berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Saat mereka mendekat, cahaya itu semakin kuat, memperlihatkan sebuah papan lantai yang longgar. Reza mencongkelnya, memperlihatkan sebuah kunci kecil berkarat yang tersembunyi di bawahnya. Mungkinkah ini jalan keluar mereka? Harapan, rapuh dan baru, berkedip-kedip di dalam diri mereka. Mereka berdoa agar kunci itu dapat membuka pintu dan membebaskan mereka dari mimpi buruk ini. Dengan tangan gemetar, Reza memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang terdengar di kejauhan. Reza merasa ada sesuatu yang mengawasinya, membuat bulu kuduknya merinding. Itu berputar dengan bunyi klik yang berat. Setiap putaran kunci seolah membawa Reza lebih dekat ke rahasia yang tersembunyi di dalam hotel tua itu. Pintu itu berderit terbuka, memperlihatkan lorong yang gelap di baliknya. Mereka tidak ragu-ragu. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki lorong yang sepi. Dindingnya dipenuhi dengan bayangan yang bergerak-gerak. Mereka melarikan diri ke dalam malam. Ketakutan yang mencekam membuat mereka berlari tanpa henti, berharap bisa meninggalkan semua kengerian di belakang mereka. Para siswa itu tidak pernah kembali ke Hotel Semarang. Kisah mereka menjadi legenda. Diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan bahaya yang mengintai di tempat-tempat yang tampak tenang. Pengalaman itu membuat mereka terguncang, dihantui oleh ingatan malam itu. Setiap kali mereka menutup mata, bayangan hotel itu kembali menghantui pikiran mereka. Hotel itu tetap ada, penjaga yang sunyi mengawasi kota. Bangunannya yang megah namun menyeramkan berdiri sebagai saksi bisu dari semua kejadian mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya. Beberapa orang mengatakan bahwa sosialita itu masih berjalan di lorong-lorong Hotel Semarang. Tangisannya yang sedih bergema di malam hari. Sosoknya yang samar sering terlihat di sudut mata, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Sebuah pengingat yang mengerikan tentang kegelapan yang tersembunyi di dalam dindingnya. Setiap sudut hotel itu menyimpan cerita, setiap bayangan menyimpan rahasia yang tak terungkap. Hotel Semarang, that pain break and the soul is the maman pranam